Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin sambal yuk. Untuk yang pertama, aku akan membuat sambal mata. Ini bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada cabai, ada serai, ada daun jeruk, ada terasi. Untuk bumbunya aku pakai sekitar 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula, kemudian juga ada kaldu bubuk dan juga nanti kita kasih perasan jeruk. Untuk bikin sambal mata ini sebenarnya simpel-simpel aja sih. Semua bahannya itu dipotong-potong tipis dan sekecil mungkin. Dan aku biasanya pakai sambal mata ini untuk ayam geprek, untuk juga seafood-seafoodan seperti salah satu contohnya cumi calamari atau juga udang bakar, itu cocok banget. Atau mungkin juga teman-teman bisa hidangkan dengan sate lilit ataupun ayam betutu, itu lebih cocok lagi. Untuk penyimpanan si sambal mata ini sebenarnya cukup tahan lama. Aku biasanya simpan di kulkas. Kalau di freezer itu sekitar 1 bulan, itu masih dalam kondisi yang bagus. Kalau misalnya di kulkas bagian bawah itu sekitar 2 atau 3 minggu. Nyetok sambal seperti ini juga bisa mengefisiensikan waktu memasak kita, apalagi untuk ibu-ibu yang bekerja atau mungkin ibu-ibu yang emang full time mami dan masih memiliki anak kecil. Jadi nanti kita tinggal hangatkan saja di microwave. Dan setelah semua bahan-bahannya dipotong-potong tipis seperti ini, kemudian aku tambahkan juga dengan bumbu yang sudah tadi kita siapkan. Kenapa kita beri bumbu terlebih dahulu? Ini untuk mengeluarkan sari-sari yang ada di dalam bawang, di dalam serai, di dalam cabai juga, supaya nanti si sambal matanya itu nggak kering. Dan kemudian kita panaskan minyak. Setelah panas kita masukkan terasi seperti ini. Kemudian si terasinya dihancurkan dan dalam kondisi minyak yang sangat panas kita tuangkan ke dalam potongan cabai, potongan bawang yang sudah tadi kita siapkan seperti ini. Dan kita tambahkan perasan jeruk. Ini lebih bagus lagi sih pakai jeruk limau biar lebih wangi. Tapi karena aku adanya jeruk nipis, jadi aku pakainya jeruk nipis aja. Dan ini dia hasilnya, sambal mata kita udah jadi. Aku simpan di tin wall seperti ini dan nanti ditutup. Ini cukup awet juga sih. Untuk yang kedua aku akan membuat sambal cumi. Untuk bahan-bahannya ini aku pakai sekitar 250 gram cumi. Ini sudah aku bersihkan, kemudian aku rendam dengan menggunakan air hangat kurang lebih 1 jam supaya nanti kondisi cuminya itu masih dalam kondisi yang segar namun tidak tercium bau anyir dan juga tidak terlalu asin. Untuk bumbu-bumbunya yang sudah aku siapkan ini nanti aku akan simpan di description box ya. Dan bumbunya masih sama dengan sambal yang tadi, aku masih pakai sekitar 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula dan juga 1 sachet kaldu bubuk. Ini setelah minyaknya panas, aku goreng cuminya seperti ini. Dan ini harus dalam kondisi dipotong-potong ya. Kalau masih menggunakan jenis cumi baby cumi itu nanti teman-teman bisa tutup karena itu nantinya akan meletup-letup. Kemudian ini untuk bumbunya kita haluskan. Aku masih menggunakan chopper supaya si hasilnya agak kasar dan tidak terlalu halus. Ini aku tambahkan juga sedikit air sih biar nanti si choppernya nggak terlalu panas. Dan ini dia hasilnya, masih agak kasar seperti itu. Dan untuk cuminya aku nggak goreng sampai kering karena takutnya nanti si cuminya jadi alot. Tujuan cuminya digoreng terlebih dahulu itu supaya tidak bau langu ya. Dan kemudian masih dengan menggunakan minyak sisa dari tadi hasil menggoreng cumi. Ini aku tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini sambalnya digoreng dulu sampai dengan tercium wanginya. Kemudian kita tambahkan ini ada daun salam, daun serai, kemudian juga daun jeruk supaya nanti si hasilnya wangi.
Ini kita kurangi dulu kadar airnya. Cirinya seperti apa? Nanti teman-teman lihat apakah di permukaannya masih meletup-letup. Kalau masih meletup-letup berarti kadar airnya masih cukup banyak. Setelah itu kita goreng cuminya seperti ini supaya bisa menyatu dengan bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Dan kita beri bumbu, ini aku pakai gula, garam, dan juga kaldu bubuk. Terakhir kita tambahkan perasan jeruk nipis supaya nanti rasanya lebih segar. Dan ini kita goreng si sambal cuminya ini sampai dengan kadar airnya sesedikit mungkin. Tujuannya agar nanti si sambalnya bisa tahan lama. Dan setelah matang ini langsung kita pindahkan ke dalam tin wol yang sama dengan tadi kita memasukkan sambal mata. Untuk sambal cumi ini juga udah enak banget dimakan dengan menggunakan nasi panas. Cuman biasanya aku juga jadikan untuk isian nasi bakar juga. Dan ini rasanya enak banget, daun jeruknya kerasa banget dan tidak anyir sama sekali. Dan juga cuminya juga nggak terlalu asin. Untuk yang selanjutnya ini kita akan membuat sambal terasi. Untuk bahan-bahannya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemudian juga cabai rawit, ada cabai keriting juga, ada serai, daun salam, kemudian juga gula jawa, ada terasi, ada kaldu bubuk, ada tomat, dan juga ada minyak nanti untuk menggoreng. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu si bawangnya. Harusnya ini dalam kondisi minyak panas ya, cuman tadi karena aku nggak sabar, jadi aku langsung masukin aja dalam kondisi minyak yang belum panas. Kemudian kita goreng semua bahan-bahannya sampai dengan layu, tapi jangan sampai gosong ya. Setelah itu bahan-bahannya kita haluskan dengan menggunakan chopper dari Mitoshiba sampai teksturnya halus seperti ini. Dan setelah itu kita tumis kembali dengan tidak menambahkan minyak lagi, karena minyak yang sudah tadi kita gunakan itu udah cukup banyak banget. Ini tujuannya biar nanti si kadar airnya itu semakin berkurang dan sambalnya jadi awet, disimpan di dalam kulkas ataupun di suhu ruang selama beberapa hari. Setelah itu kita tambahkan juga daun salam, daun serai, dan juga daun jeruk supaya lebih wangi nantinya. Dan juga kita bumbui dengan kaldu bubuk, dengan gula dan juga garam. Ini harus dikoreksi rasa ya, karena kan tingkat asin seseorang itu sesuai selera, beda-beda tentu saja. Untuk sambal terasi ini sambal yang menurut aku sangat universal, cocok untuk semua hidangan yang digoreng ataupun dibakar, mau dipakein dendeng, dipakein gepuk, dipakein ayam bakar, ayam goreng atau apapun ini cocok banget. Dan ini rasanya juga pas, gurihnya pas, manisnya pas. Tapi kembali lagi soal rasa itu balik lagi ke selera ya. Jadi nanti teman-teman juga sesuaikan aja dengan tingkat gurih dan asinnya teman-teman. Ini kita tumis sampai dengan tidak meletup-letup, itu tandanya si kadar airnya itu sudah berkurang. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Dan inilah hasil sambal yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.